Halo guys, hari ini aku akan mengajarkan kalian catur bagi kalian yang baru saja mau mulai bermain catur. Simak video ini ya. Pertama saya akan bahas melalui papan catur dulu ya. Setelah itu baru saya membahas via komputer. Jadi tonton sampai akhir ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu sebenarnya apa sih catur. Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak yang disusun 8x8. Nah, pada penasaran kan gimana sih caranya bermain catur? Yuk ikuti video ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengenalan nama dan langkah biji-biji catur. Nah ini ya. Yang pertama adalah pion. Kita bahas dulu mengenai pion. Jadi pion itu maju satu peta sampai ke ujung. Jadi dia bukan ke belakang tetapi dia maju, tapi dia bisa maju 2 langkah untuk pertama kalinya dan sisanya harus 1 langkah. Sedangkan kalau kita udah langsung 1 langkah di sini berarti udah harus 1 langkah terus. Gimana sih pion memakan biji? Nah ini dia. Dia memakan biji itu jika ada diagonal ke depannya. Contohnya seperti ini. Nah kayak gini kita bisa makan ya. Tetapi kalau misalnya dia di posisi ini kita tidak bisa makan gini. Itu tidak bisa. Dia makannya itu diagonal ke sini atau ke sini. Dia tidak bisa ke belakang ya. Jangan nanti kalian misalnya contoh ada di sini kalian makan sila ke belakang, ini salah ya. Pion itu bisa melakukan empasan guys. Jadi apa itu empasan? Yuk kita bahas. Empasan itu hanya berlaku ketika kita jalan 1 langkah ke arah lawan guys. Jadi contoh ini kita kan sudah maju 1 langkah ke daerah musuh. Terus jika dia menjalankan 2 langkah ke sini, kita berhak melakukan empasan. Caranya adalah kita potong ke sini. Oke, terus setelah itu kita ambil bijinya. Ini dinamakan empasan guys. Jadi empasan itu ada syaratnya guys. Contoh kalau misalnya dia udah jalan gini, kita jalan biji yang lain nih. Contohnya inilah ya. Setelah itu dia jalan biji yang lain ini. Nah setelah ini kita tidak bisa melakukan empasan lagi karena kita sudah sempat menjalankan biji lain. Jadi empasan itu hanya berlaku seperti yang tadi saya peragakan kayak gini, seperti ini. Nah jadi kalau misalnya kita sudah maju 2 langkah ke area lawan, contohnya tadi kita udah maju 2 peta ke arah lawan. Setelah itu jika dia menjalankan 2 langkah, kita tidak bisa melakukan empasan lagi. Jadi ini hanya berlaku ketika kita melewati 1 arah ke arah musuh, terus dia maju 2 langkah, setelah itu kita makan seperti ini. Nah ini yang dinamakan empasan dalam permainan catur. Apa yang terjadi kalau pion sudah sampai ke ujung? Jadi biasanya kalau misalnya sudah sampai ujung, kita bisa promosi dengan biji lain guys. Tetapi paling banyak orang promosi itu adalah menteri guys. Nah kebanyakan orang promosi itu menteri. Jika kita sudah ada menteri dan kita mau promosi menteri lagi, itu bisa gak? Itu bisa guys. Jadi caranya kita ambil benteng guys ya. Kita misalnya promosi gitu kan, kita bentengnya ini kita balik ya. Setelah itu kita ambil, nah seperti ini. Nah ini biasanya orang akal-akal ini adalah menteri ya. Nah terus kalau kalian nggak cukup 2 menteri dan kalian ada pion yang mau promosi lagi, kalian bisa promosi lagi, ambil benteng lagi. Benteng kan ada 2 dan ini lagi. Nah jadi kalian bisa buat banyak menteri, dan ini kalau kalian bisa sampai 3 menteri, kalian tidak mungkin kalah ya. Masing-masing biji itu mempunyai nilai guys. Jadi pion itu nilainya adalah 1. Kita masuk ke kuda. Kuda itu jalan L guys. Jadi L-nya itu banyak jalan guys. Bisa L ke sini, ini 1. Terus L ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi kalau dia ada di tengah gitu, dia bisa jalan ke banyak arah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jadi dia itu kayak jalan 2 langkah gitu, terus geser ke kiri atau ke kanan, atau kalau jalan 1 langkah dan geser ke 2. Nah kuda itu jalannya ya seperti gini ya. Nah
Cuma dia keuntungannya adalah ketika misalnya kita ska gitu ya, mana raja, kita ambil raja lawan dulu. Nah ini dia. Nah jadi kalau kita ska gitu kan, dia tidak bisa tangkis dengan bidak lain guys. Jadi dia itu kayak apa, harus raja harus kabur gitu. Jadi dia tidak bisa ditutup. Sedangkan kalau biji lain dia masih bisa ditutup. Hanya kuda lah yang tidak bisa ditutup. Nah, dan satu lagi guys, kuda itu bisa lompat guys ya. Nah, misalnya contoh dia ada di sini, kita bisa lompat kayak gini guys. Walaupun ada pion atau apa. Sedangkan kalau biji lain gitu kan, contoh kita ambil gajah lah ya. Gajah ini kita tidak bisa lompat ke sini ya. Hanya salah satu, hanya kuda yang bisa lompat. Misalnya dia ada penghalang, banyak kali penghalang, dia tetap bisa lompat ke arah manapun guys. Nah, jadi inilah keunikan dari kuda ya. Kuda memiliki poin yaitu 3. Kita sekarang masuk ke gajah. Gajah ini adalah ini jalannya diagonal guys. Nah, diagonal seperti ini, bisa ke sini, bisa ke sini. Misalnya dia awal ada di sini, dia bisa jalan ke sini, diagonal. Misalnya gajah putih berarti dia diagonal ke putih. Dan kalau misalnya ini ya, kita ambil gajah satu lagi. Ini gajah hitam berarti dia diagonal di arah hitam ya. Bisa ke sini, ke sana, ke sini, dan ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada biji ya, misal ada ini kayak gini, dia tidak bisa lompat guys. Jadi ini bukan kuda guys ya. Jadi ini tidak bisa lompat. Misal kalian ada di sini, pion ada di sini, kalian tidak bisa tembus guys. Nah, karena ini bukan kuda, hanya kuda yang bisa lompat ya. Nah, ini sih kalau misalnya cocok sih, kalau misalnya gajah ini cocoknya kalau apa guys, kita bisa menyerang lawan dari jauh guys. Lihat, ini kan dia bisa jauh banget guys ya. Bahkan ada yang bisa di sini guys. Nah, itu kalau mau menyerang di sana itu sih ya cocok sih ya untuk gajah ya. Gajah memiliki poin yaitu 3. Nah, jadi kalau kita melakukan pertukaran gajah dan kuda itu masih seimbang ya. Bukan berarti gajah lebih tinggi dari kuda atau kuda lebih tinggi dari gajah, itu salah ya. Yang benar itu seimbang ya. Kita masuk ke benteng. Nah, benteng itu dia jalan lurus ya, lurus ke kiri atau ke kanan, atau dia bisa ke depan ke belakang ya. Contohnya seperti ini, dia bisa jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi benteng itu tidak bisa diagonal ya, tidak bisa diagonal. Dan misal ada pion di sini, contoh ada pion di sini, kita tidak bisa tembus ya. Nah, sekali lagi saya bilang kalau kuda itu tidak hanya kuda yang bisa melompat, sisanya nggak bisa, seperti benteng, menteri semua tidak bisa. Benteng mempunyai poin yaitu 5. Oke, sekarang kita masuk ke menteri. Menteri itu jalannya itu kombinasi gajah dan benteng. Jadi benteng ini kan jalannya sini, 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 sini. Dia itu sama dengan benteng, tetapi dia ada tambahannya. Tambahannya adalah dia bisa seperti gajah, dia bisa diagonalnya juga. Dia bisa diagonal ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya menteri kalian ada di putih, berarti dia diagonal ke putih. Kalau ada di hitam ya, dia diagonal hitam. Nah, menteri ini memiliki peran yang paling kuat dalam permainan catur. Menteri mempunyai poin yang paling tinggi yaitu 9. Oke, sekarang kita masuk ke raja. Raja ini hanya bisa jalan satu langkah guys. Dia hanya bisa jalan ke sini, 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 ke sini. Dia itu seperti pion, satu langkah. Cuma pion itu kan lurus terus ya. Dia ini bisa jalan ke banyak arah. Jadi raja ini dia bisa memakan biji lawan juga ya. Tetapi mungkin menurut saya cukup susah sih ya. Nah, seperti ini. Kita selesai membahas mengenai langkah biji catur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ska. Nah, apa itu ska? Nah, jika ada bidak yang bisa memakan raja, itu namanya ska guys. Nah, jadi kalau cara mengatasi ini cukup mudah. Yang pertama, kita bisa makan melalui bidak lain. Yang kedua, kita bisa tutup ya. Kita bisa tutup menggunakan bidak lain, kecuali kuda ya. Kalau kuda tidak bisa ditutup atau
dan kalian juga bisa menggerakkan rajanya. Oke, raja kesini asalkan aman ya. Nah, jika kita dalam kondisi seka dan raja kita tidak bisa jalan kemana-mana, ini dinamakan skakmat guys. Jadi skakmat itu adalah kalian sudah kalah dan rajanya sudah mati, jadi kalian sudah kalah dan kalian harus bermain permainan baru lagi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai remis. Nah, ini dinamakan remis guys. Jadi biji kalian ini tidak disekak, biji lawan tidak disekak oleh biji kita, tetapi Tetapi dia tidak bisa menggerakkan. Misal dia tidak bisa menggerakkan ke sini atau ke sini ya, karena ada raja. Nah, ini dinamakan remis guys. Jadi raja ini kondisinya aman di sana, tetapi udah giliran dia nih, tapi dia tidak bisa gerak mana-mana. Berarti ini dinamakan remis ya, atau seri ya biasa kita bilang. Nah, tadi sudah lihat kan langkah jalan masing-masing biji. Nah, sekarang saya akan analisis ulang dari komputer. Mana tahu menurut kalian dari komputer lebih paham gitu ya. Nah, pertama itu pion ini bisa menjalankan 2 langkah ya. 2 langkah seperti ini. Nah, tetapi nanti ke depannya dia hanya bisa 1 langkah aja dan 1 langkah terus. Nah, oke, nah jadi kita ulang aja. Ini dia bisa jalan 2 langkah. Contoh ini sembarangan aja ya. Anggap kalian lebih fokus ke putih ya, jangan fokus ke hitam ya. Nah, setelah ini kita jalan. Nah, seperti yang saya lihat tadi, kalian lihat tadi empasan ya. Nah, empasan ini bisa berlaku seperti ini. Nah, ini berlaku empasan, kita berhak melakukan empasan guys. Nah, seperti gitu. Nah, ini hanya berlaku untuk ketika kita melewati satu peta dari ke arah musuh ya. Kalau nanti udah 2 peta itu tidak bisa melakukan empasan lagi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya misal kuda kayak gini. Salah. Nah, seperti gini. Nah, ini kita tidak bisa melakukan empasan guys. Nah, jika kita melakukan langkah lain, misalnya tadi dia udah jalan 2 langkah, kita kan berhak melakukan empasan. Jika kita melakukan langkah lain, contoh aja ya. Dan setelah itu, nah seperti ini, kita tidak bisa melakukan empasan lagi guys. Nah, empasan itu bisa langsung seperti ini. Nah, oke, sampai di sini sudah paham ya. Nah, kita anggap aja ini kalian fokusnya ke putih ya, jangan fokusnya ke lain-lain ya. Bentar. Nah, seperti ini. Ini ketika kita sudah sampai ujung gitu guys. Nah, seperti ini kita bisa promosi guys. Bisa promosi menteri, gajah, benteng, kuda, dan gajah. Nah, biasanya orang lebih suka promosi menteri dan seperti ini. Nah, seperti gitu guys. Oke. Nah, kalau 2 menteri pas di komputer ini menterinya sama ya. Tapi kalau kalian main asli gitu, palingnya kalian ambil benteng, kalian balik aja benteng tersebut. Oke. Nah, nanti seolah-olah terlihat seperti menteri. Oke, kita selesai membahas mengenai pion. Jadi kita masuk ke kuda. Jadi kuda itu seperti yang saya bilang, dia itu bisa melompat guys. Nah, dia bisa melompat seperti ini. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau kalian fokusnya ke putih ya, jangan fokus ke hitam aja. Hitam itu sebagai apa aja lah ya. Nah, seperti contoh saya kasih lihat dulu ini. Nah, jika kuda ada di sini ya, jika kuda ada di sini, kita berhak melakukan banyak langkah. Yang pertama ini, yang kedua ini, 3 ini, 4 ini, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah. Jadi kayak dia mundur 2 ke belakang terus geser. Oke, atau maju ke depan 2, geser, atau dia bisa seperti ini juga. Dia maju terus geser 2 ke kanan atau geser 2 ke kiri. Jadi dia maju dulu, atau bisa langsung 2, nanti kita baru pertimbangan mau kiri atau kanan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kuda ini ketika di skat tidak bisa ditutup ya, karena contohnya seperti ini. Nah, dia kena skak, jadi dia tidak bisa ditutup oleh bidak apapun ya, mau itu menteri, mau gajah, kuda, semuanya tidak bisa ditutup karena dia itu L ya. Nah, seperti gitu. Oke. Nah, selesai kita membahas mengenai kuda. Sekarang kita akan membahas mengenai gajah ya. Bentar, saya coba majukan dulu gajahnya.
Oke, jadi yang tadi saya bilang itu kalau gajah putih dia diagonal ke arah putih seperti ini, lihat. Nah, dia diagonal ke arah putih, guys. Nah, kalau hitam dia itu diagonal ke arah hitam ya. Seperti ini, oke? Nah, jadi kalau gajah itu dia itu ketika di-skat dia masih bisa ditutup oleh bidak lain ya. Jadi hanya kuda yang tidak bisa, semua bidak bisa, guys. Oke, selesai kita membahas mengenai gajah, kita akan masuk ke benteng sebentar ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau benteng ini jalannya apa, guys? Lurus terus ke depan atau ke samping ya. Atau bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa lurus, dan bisa ke belakang juga. Dia itu lurus terus ya, dia tidak bisa diagonal ya. Dan tidak bisa L juga ya. L hanya berlaku untuk kuda. Nah, harusnya benteng itu mudah ya, tidak susah. Nah, kalian fokus terus ke bidak putih ya. Oke, kita selesai membahas mengenai benteng, kita masuk mengenai menteri sebentar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau menteri itu dia itu jalannya kombinasi gajah dan benteng ya. Jika misalnya menteri lagi ada di petak putih, berarti dia bisa jalan diagonal ke seperti ini. Oke, jadi terus dia bisa seperti benteng juga, dia bisa ke kiri, bisa ke kiri, bisa ke depan ya, bisa ke depan, bisa ke belakang juga. Nah, itu terserah, biasa diagonal apa itu bisa ya. Kalau misalnya kalian ada di ada di putih, berarti dia jalannya diagonal ke diagonal putih ya. Nah, kalau ada kalau hitam, dia ada di peta hitam, berarti dia diagonal ke harusnya kalian ngerti ya. Contoh, saya kasih contoh lagi deh. Nah, misalnya dia di sini, itu dia bisa jalan diagonal hitam seperti ini. Dia tidak bisa diagonal putih karena dia berada di kotak hitam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rokade. Jadi rokade itu kita bisa menggerakkan raja dan benteng sekaligus. Lihat ini ya. Saat langkah ke dua petak ke kanan atau ke kiri rajanya, setelah itu baru benteng selalu di sebelah raja. Nah, seperti ini, rokade pendek seperti ini, dan rokade panjang seperti ini. Nah, oke, jadi rokade ini ada beberapa syarat, guys. Syaratnya adalah jika raja sudah jalan ya, dan dia balik lagi ke posisi awal, itu tidak bisa rokade lagi, guys. Contohnya seperti mana? Seperti ini, guys. Misal raja sudah jalan nih ya, setelah itu seperti ini, kita balik lagi ke posisi tadi. Nah, seperti ini, raja tidak bisa melakukan rokade lagi, guys. Jadi rokade itu hanya berfungsi jika guys, jika raja belum jalan sama sekali, guys. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi kalau kalian mau rokade, kalian itu yang benar itu adalah pegang rajanya dulu, terus geser 2 langkah ke kanan atau 2 langkah ke kiri, baru menyusul bentengnya, guys. Jadi kalian jangan pegang benteng dulu baru menyusul rajanya, itu salah ya. Misal kalian udah sempat pegang benteng ini, kalian mau rokade ini tidak bisa, guys. Berarti kalau kalian mau rokade panjang gitu, kalian pegang benteng dulu, berarti hanya benteng kalian yang jalan aja, tidak bisa lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke rokade, topiknya masih rokade, tetapi ini ada halangannya. Halangannya seperti mana? Perhatikan ya. Nah, kalau kalian ketemu posisi ini, kalian tidak bisa rokade, guys. Ini gajah, kalian perhatikan gajah ini sedang menyerang ke arah sini, dan gajah ini sedang menyerang ke arah sini. Nah, jika kita rokade panjang, harusnya raja di sini kan. Ini tidak bisa karena kalau rokade pendek, raja di sini, benteng di sini, ini tidak bisa juga karena ini akan menyerang juga. Jadi kalau kita ketemu posisi ini, kita tidak bisa rokade pendek atau panjang ya. Jadi ini karena ini gajah ini menyerang ke sini dan gajah ini menyerang ke sini, jadi tidak bisa sama sekali. Yang bisa rokade itu jika tidak ada halangan sama sekali. Nah, contohnya jika seperti ini, kita baru bisa melakukan rokade karena tidak ada halangan lagi sama sekali.
Nah, kita sekarang akan membahas yaitu kesalahan yang paling sering terjadi dalam permainan catur. Kalian harus hindari ini ya guys. Oke, yang pertama itu adalah menteri jalan duluan di awal. Nah, ini salah ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini guys. Nah, pion E4, E5, terus H5, menteri H5, kuda ke sini. Nah, kita mau ancaman skakmat guys di sini. Skakmat 4 langkah ya. Terus dia tahu nih. Terus dia majukan pion ke sini. Jadi kita kan tidak bisa ancaman skakmat lagi. Kita tidak bisa makan pion ini juga karena udah ada kuda. Nah, kita ke sini lagi. Kita mau skakmat lagi di sini. Nah, terus dia menutup seperti ini. Nah, ini kita rugi guys di sini. Kenapa bisa dikatakan rugi? Karena apa? Kalian lihat. Karena di sini kuda ini tidak bisa ke sini guys. Oke, terus di sini dia punya gajah yang sudah bisa diletakkan di sini dan bisa melakukan rokade, sedangkan putih belum ada apa-apa guys dari tadi. Makanya menteri tidak boleh jalan duluan di awal permainan. Oke, ini kesalahan yang paling sering terjadi. Dan yang kedua adalah tidak fokus peta pusat guys. Nah, perlu diperhatikan peta pusat itu adalah ini 4 kota ini merupakan peta pusat guys. Nah, contohnya E4, terus lawan kalian di sini. Nah, setelah itu kita sudah mengontrol peta pusat guys. Ini kita sudah mengontrol 1 2 3 4. Oke. Nah, sedangkan kita jalan ke sini. Nah, seperti ini kita sudah mengontrol peta pusat guys, yaitu 1 2 3 4, sedangkan lawan dia masih mengontrol ini guys. Masih mengontrol ini dan ini. Jadi perlu diperhatikan kalau kalian bermain catur harus perhatikan ke pusatnya, jangan ke sampingnya. Oke, kesalahan yang ketiga itu adalah tidak melakukan rokade. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita ini misalnya udah bisa rokade nih ya. Nah, kita tidak mau rokade guys. Ini sudah bisa rokade, kita tidak mau rokade, malah menjalankan langkah yang tidak tepat. Begitu juga hitam juga melakukan langkah yang tidak tepat. Nah, jadi dalam permainan catur kalian harus rokade guys, dengan tujuan untuk mengamankan raja guys. Nah, raja tidak boleh ada di tengah guys, karena banyak sekali bidak yang menuju ke tengah. Jadi kalau raja kalian ada di tengah, nanti raja kalian lebih mudah diskakmat oleh lawan. Nah, jadi tidak boleh ada di tengah. Jadi kalian harus mengamankan rajanya ke sampingnya biar aman gitu, gak di tengah guys. Oke, jadi harus melakukan rokade ya. Jangan tidak melakukan rokade, nanti akan semakin berbahaya bagi raja kalian. Nah, kesalahan yang keempat itu tidak mengamankan raja guys. Contohnya seperti apa? Seperti ini guys. Kalian perhatikan. Misal kita contohkan, nah seperti ini, kita jalan pion ini. Nah, terus anggap lawan jalan sini. Nah seperti ini, terus kuda ke sini. Nah, kita tidak mengamankan raja guys. Seperti ini. Nah, kita ini lihat rajanya terbuka banget guys. Nah, ini salah total ya. Karena apa? Karena lihat ini kita bidak akan semakin mudah melewati ke arah sini. Nah, ini salah ya kalau kalian tidak mengamankan raja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemungkinan kalah udah sangat besar guys. Nah, jadi kalian kalau bisa mengamankan raja guys, jangan sampai terbuka banget ya. Kalau sudah rokade jangan sampai pion kalian maju terus ya. Nah, itu tidak mengamankan raja, ini salah ya. Kesalahan yang kelima itu sering banget orang tidak membaca rencana lawan. Jadi ini menteri ke sini kan, gitu kan, dia mau ancaman skakmat di sini. Nah, terus benteng ada di benteng kalau kesini juga bakal skakmat nanti. Jadi kan kita lihatnya ini nanti kalau misalnya dia kesini kan masih bisa makan dengan menteri. Terus setelah itu kita kan ini udah mau skakmat nih, kita makan nih menterinya. Nah, setelah ini salah ya, karena akan skakmat ke sini guys. Nah jadi sering banget
sering banget tidak membaca rencana lawan. Jadi kita harus membaca rencana lawan. Nah, kesalahan yang keenam itu adalah melangkahkan buah yang sama secara berulang. Contoh, kalau di posisi ini kita jalan ke sini. Nah, kita mau mengancam pion yang ada di sini. Terus dia jalan gajah pion ke sini dan kita membalik ke sini. Nah, setelah itu misal dia jalan ke sini. Nah, kita ini mau putar arah nih. Kita mau putar ke sini. Nah, setelah itu dia rokade. Nah, seperti itu. Setelah itu kita masih menjalankan. Nah, ini dia terus dia mengancam gini, kita balik ke sini. Nah, ini melangkahkan buah yang sama secara berulang. Kalian lihat posisi hitam itu sudah sangat terbuka, guys. Nah, ini posisi hitam, dia semua biji-biji udah keluar, sedangkan lihat kita masih dalam posisi lockdown ya di sini. Nah, jadi jangan melangkahkan buah yang sama secara berulang. Ini kesalahannya ya sering terjadi lah dalam permainan catur. Nah, gimana kalian mengetahui pengejaran raja terhadap pion yang ingin promosi? Nah, apakah kalian hitung satu-satu langkah-langkahnya di dalam hati? Nah, kalau kalian hitung satu-satu itu memang tidak salah, tetapi ada resikonya. Resikonya yang pertama menghabiskan waktu, yang kedua resikonya adalah salah perhitungan. Jadi kalian pakai rumus ini ya supaya tidak menghabiskan waktu dan tidak salah perhitungan. Yaitu melihat diagonal pion. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kalian pion ada di sini. Terus kalian tarik diagonal ke kanan. Oke. Setelah itu kalian tarik sejajar dengan pion. Oke, sejajar kan. Setelah itu kalian tarik lagi ke pion. Setelah itu kalian tarik lurus. Oke. Setelah itu kalian sambungkan. Nah, ini akan membentuk sebuah kotak, guys. Nah, kalau raja lawan ada di luar kotak, ini tidak akan mungkin bisa terkejar lagi, guys. Nah, saya peragakan ya. Nah, tidak akan mungkin bisa terkejar lagi. Nah, tidak akan mungkin bisa terkejar lagi jika kita balik ke posisinya. Nah, jika misalnya contoh ya, raja seandai kata ya, jika raja di sini gimana? Nah, ini kalau kita tarik diagonal seperti ini, tuh. Nah, itu kan, bentar ya. Nah, ini kan raja ada di dalam kotak. Nah, ini pasti akan terkejar, guys. Ini, ya. Tuh, ini pasti akan terkejar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang pasti kalian dari tadi tunggu-tunggu kan. Hahaha. Ini kita sekarang membahas mengenai jebakan catur ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai jebakan-jebakan yang menurut saya ini terbaik ya. Oke, jadi jebakan yang pertama ini permainan diawali dengan pion E4, pion E5, lalu kuda F3, dan dibalas kuda ke sini. Nah, kuda ke C6 ya, di sini C6. Setelah itu kita membalas gajah ke, ini adalah permainan Italia. Nah, setelah itu dia melangkahkan seperti ini dan kita memajukan kuda ke C3. Nah, setelah itu dia membalas gajah ke G4. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu posisi seperti ini, nah lebih bagus kalian menjalankan pion ke H3. Ini lebih bagus daripada kalian langsung mulai jebakannya. Ini nanti ada resikonya, guys. Kalau kalian majukan pion ke H3 itu resikonya lebih apa ya, bisa menghadapi lah itu. Nanti saya jelasin ya kenapa. Lalu gajah mundur. Nah, setelah itu kita mengorbankan menteri, guys. Nah, kita makan di sini. Kalau lawan sudah melihat menteri gratis, dia langsung memakan ini. Nah, selamat, Anda kena jebakan ya, karena gajah akan ke F7 dan ska. Raja hanya bisa ke E7 dan kuda hanya ke D5 dan ska mat, guys. Saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, setelah tadi seperti ini, jika lawan kalian tahu gitu, lawan kalian tahu dan dia memakan kuda, ini gimana? Caranya cukup gampang, kalian tinggal makan aja gajah ini.
Nah, seperti ini. Dan kalau dia makan gajah kita tinggal skak aja seperti ini. Nah, ditutup oleh pion dan kita memakai kuda, dan ini masih bisa dikatakan seimbang ya. Dan kalau misalnya kalian tidak memajukan pion ya, nah seperti ini, kalian langsung memakan ini. Jebakan ini memang berlaku jika dia memakan menteri dan kita lakukan teknik yang tadi guys. Ini memang berlaku guys. Cuma kalau misalnya lawan kalian tahu dia memakan kuda, ini kalian akan rugi guys, karena kalian kehilangan apa? Karena kuda sedang mengancam gajah dan gajah sedang mengancam menteri. Langkah terbagus hanyalah gajah menutup seperti ini dan dia memakan dan kita memakan. Nah, kalian akan rugi satu kuda. Nah, ini berbahaya ya. Jadi makanya lebih bagus kalian memajukan pion ini dulu ya, dimana kalau dia tahu jebakannya, kalian masih bisa makan. Nah, kuda masih makan gajah dan kita bisa skak lagi di sini. Oke, kita masuk ke jebakan yang kedua. Jadi jebakan yang kedua ini permainan diawali dengan pion ke E4 dan pion ke D5. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya akan membahas dulu gimana kalian saya tadi bilang E4, D5 entah apa gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi pion ini berada di E4. Gimana cara tahunya guys? Caranya seperti ini. Ini di sini mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini A sampai H di sini. Terus dari sini ke sana itu 1 sampai 8 guys. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7, 8. Nah, jadi karena ini pion ada di sini, berarti kita hitung aja A, B, C, D, E, dan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, biar kalian nggak bingung ya. Dan mungkin kalian ada yang bingung apa sih dari tadi E4, E5 entah apalah. Oke. Nah, jadi sebelum saya bahas lebih jauh, jadi ini gimana kalau kita jalan E4 lawan tidak jalan D5, melainkan jalan ke E5 guys. Seperti permainan yang paling sering dimainkan. Cara menghadapinya itu mudah guys. Caranya kalian jalan aja kuda ke F3 terlebih dahulu. Nah, seperti ini pion tidak mungkin bisa maju ke sini lagi karena kuda akan makan. Jadi lawan kalian mungkin akan menjalankan pion ke D5. Oke. Jadi kalian balas saja pion ke E4 lalu dimakan pion ini. Nah, karena ini adalah pion gratis, jadi lawan kemungkinan akan memakan pion ini. Kalian majukan saja kuda kalian ke G5. Nah, seperti ini mengancam pion guys. Ini ada 3 pilihan guys, langkah ya. Yang pertama itu adalah menteri ke D5 ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kuda ya, kuda ke F6 atau gajah ke F5. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 pilihan langkah. Kita bahas satu persatu aja lah ya, dari yang paling umum yaitu kuda guys. Nah, kita majukan saja pion ke sini ya. Setelah itu dimakan pion ini dan kita memakan pakai gajah. Dari sini kemungkinan besar lawan akan mengusir kuda kalian guys. Nah, kalian tidak perlu khawatir, kalian tinggal makan saja pion yang ada di sini mengancam menteri dan benteng. Nah, terus kalau lawan kalian makan kuda kalian pakai raja dan selamat, kalian tinggal jalan saja gajah kalian ke G6 dan skak. Nah, raja hanya bisa memakan gajah ya, dan kita akan memakan menteri yang gratis ini guys. Oke. Nah, itu kalau pakai kuda guys. Kita balik lagi ke awal tadi. Nah, itu kalau pakai kuda. Kalau pakai gajah gimana guys? Caranya gampang, kalian jalankan saja kuda kalian ke C3. Nah, mengancam pion 2 kali. Jika lawan kalian menambah perlindungan lagi menggunakan kuda ya, kalian tinggal saja menjalankan menteri ke E2 ya. Nah,
mengancam pion 3 kali. Jika lawan kalian menambah perlindungan pion lagi, kalian tinggal jalankan saja menteri kalian ke B5 dan ska. Nah, menteri sedang ska ya. Ini raja sedang kena ska dan menteri sedang mengancam gajah. Jadi gak mungkin ditutup menggunakan pion atau apa, karena kita akan memakan gajah ini. Jadi langkah terbagus adalah gajah menutup ke D7 ya. Setelah itu makan pion ini dan dia menjalankan ke sini mengancam menteri. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tinggal menjalankan saja gajah kalian ke B5 seperti ini. Nah, jadi gajah ini tidak mungkin bisa memakan menteri kalian lagi guys. Oke, karena posisinya lagi kena pin ya oleh raja. Jadi jika menteri mundur menyelamatkan gajah ini, jadi kalian makan aja gajah ini menggunakan gajah. Terus setelah itu jika menteri memakan ya, maka ancamannya adalah ska mat. Oke, jadi lawan kalian tidak mungkin makan pakai menteri ya, kemungkinan akan pakai kuda. Nah, kalian makan aja benteng ini. Oke, terus ditutup pasti menggunakan kuda ya. Tidak mungkin menggunakan menteri ya, kita makan aja kuda ini lagi ya. Tidak mungkin menggunakan menteri, pasti menggunakan kuda. Dan kita makan aja pion ini menggunakan kuda ya, mengajak pertukaran kuda dan kemungkinan akan diterima guys. Nah, setelah ini kita baru makan menteri ini. Nah, kita baru makan kuda itu menggunakan menteri. Oke. Jadi di sini kalian itu untung 1 benteng ya guys. Oke, kita kembali lagi ke posisinya. Sebentar. Mana kalau dengan menteri guys? Menteri, oke. Jadi sekalian mengancam kuda. Jadi kalian majukan aja pion ini. Oke, jadi menteri tidak bisa memakan kuda lagi karena ini kan ada gajah. Terus kalau dia makan pion ini, dan kita tinggal makan aja. Nah, jika dia makan pion ini yang menggunakan ini, oke, jadi kalian tinggal jalan aja gajah di sini dan menteri sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Langkah terbagus hanyalah menteri ke G4. Nah, terus kalian makan aja menteri ini dan pasti akan memakan ini dan kita makan aja pion yang ada di sini. Nah, di sini kalian untung 1 benteng guys. Oke, kita masuk ke jebakan yang ketiga ya, yaitu ini permainan Sisilia ya. Nah, seperti ini kalian tinggal pion E4 dan dibalas dengan pion ke C5 dan kalian balas saja pion ke D4. Nah, seperti ini. Oke, jadi terus lawan kalian menjalankan pion ke sini untuk melindungi, kalian tinggal maju aja pion ini. Nah, seperti ini. Dan jika lawan kalian ska di sini, ska. Nah, kalian tutup aja menggunakan gajah. Setelah itu menteri lawan akan mundur ke B6. Nah, kalian tutup aja pakai ini. Nah, kalian jalan aja. Nah, jika menteri memakan pion ini dan lawan kalian pasti kena jebakan, benteng akan ke B2. Nah, seperti ini. Nah, jadi jalan keluar satu-satunya jalan adalah menteri ke A3 saja ya. Nah, setelah ini kalian tinggal menjalankan kuda ke B5 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi hanya ada 3 langkah untuk menteri. Yang pertama adalah menteri mundur ke A6. Oke. Yang kedua yaitu menteri makan pion. Dan yang terakhir adalah menteri ke A4 ya. Nah, oke, jadi jika kita bahas satu persatu, jika ke A6, jadi ini tidak mungkin lawan kalian menjalankan menteri ke A6 ya, karena akan ska di sini guys. Tuh, akan ska. Jadi ini ska ya, kalau dibilang ada ska raja, ada ska menteri, dan ditambah dengan benteng juga ya di belakang. Jadi tidak akan mungkin mundur menterinya ke situ. Nah, jika dia memakan pion lagi di sini, kalian jalan aja menteri ke sini dan tinggal
jalan satu-satunya menteri yang aman cuma ke B2 saja, dan setelah itu kalian menjalankan gajah ke C3 dan tamatlah riwayat si menteri ini. Menteri tidak bisa kemana-mana lagi guys. Jadi mungkin menteri hanya bisa berpasrah aja memakan benteng terakhir kalinya, dan kita makan menteri guys. Nah seperti itu. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Nah, bagaimana jika dia menjalankan menteri keempat? Nah, tempat ini menurut saya B4 A4 nya maksud saya ini lebih bagus ya daripada ke A6 atau memakan pion. Ini lebih bagus. Kalian tinggal makan aja ke ini dan skap. Nah, jika raja berpindah ke sini, nah kalian tinggal makan aja dan skap benteng, oke? Bagaimana jika dia memakan pion guys? Nah kalian tinggal jalan aja ke sini dan stair guys. Tuh. Jadi kita pasti mendapatkan menteri ya guys. Oke, kita balik lagi ke posisinya. Nah gimana kalau raja ke sini? Ya sama aja guys. Tinggal apa aja, tinggal stair juga guys. Oke. Jadi jika kita semisalnya ya, jadi langkah yang paling bagus itu adalah ke sini biar tidak kena apa ya, kena stair, dan kalian tinggal jalan aja dan Jadi raja tidak mungkin ke sini atau ke sini akan karena gajah akan ke sini ya. Jadi langkah terbagus hanyalah ke sini. Oke, dan kita tinggal menjalankan saja gajahnya ke F4-nya ini ya. F4 dan Jadi raja tidak mungkin ke sini karena akan diskak lagi di sini. Jadi jika dia menutup menggunakan pion, kita tinggal melakukan empasan guys. Ya, yang tadi yang sudah saya bahas tadi. Oke, empasan dan skak. Nah, sampai di sini mau jalan apapun langkah raja itu tetap bakal skakmat ya. Jika mau ditutup menggunakan gajah, kita pasti memakan gajah ini dan skakmat ya guys. Oke, dan memakan pakai menteri ya, jangan pakai gajah ya. Oke, jadi jika raja ke sini maka kita akan skakmat juga menggunakan kuda guys. Oke. Nah, biar kalian semakin paham mengenai catur, saya akan coba bermain bersama bot tingkat menengah ya guys. Jadi ini bukan pemula lagi botnya, tetapi udah menengah. Saya akan main dulu, nanti saya akan menganalisis permainannya ya. Oke, setelah tadi bermain saya menang ya, karena menengah masih cukup mudah menurut saya daripada tingkat lanjut itu kadang menang kadang kalah ya. Oke, permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion ke E5, setelah itu kuda F3 dan menteri ke F6. Jadi menurut saya ini menjalankan menteri terlalu awal ini tidak efektif ya menurut saya. Terus dia menjalankan saya menjalankan kuda ke C3 dan dia membalas pion ke B6. Nah, tujuan saya ini mau apa ya? Mau ke sini dan saya ke sini, dan kuda ke D5 mengancam menteri, dia jalan menteri ke D6. Setelah itu saya menjalankan gajah ke C4. Nah, setelah itu dia menjalankan pion ke H5 yang menurut saya gak ada tujuan sama sekali dari pion ini. Setelah itu saya menjalankan pion ke C3. Tujuan saya ini mau apa ya? Mau menyerang di peta pusatnya, karena peta pusat itu yang apa ya, harus menjadi apa ya, penting lah ya daripada di samping. Oke, dia menjalankan kuda ke F6, saya menjalankan D4 mengajar pion pusat ya. Terus dia kuda ke C6. Saya melakukan rokade yang seperti yang tadi saya bilang, harus melakukan rokade dalam permainan catur. Kalau gak raja ada di tengah-tengah itu berbahaya sekali guys. Terus dia makan pion yang ada di E4 dan saya menjalankan benteng ke E1 guys. Setelah itu dia menjalankan pion ke F5 dengan tujuan memberikan apa ya, tekanan pada kuda. Setelah itu saya makan pion yang ada di E5 dan dia makan kembali menggunakan kuda, dan saya makan lagi, dia makan lagi. Setelah itu saya mengusik kuda ini, dan menurut saya ini saya salah ya di sini. Langkah terbaik harusnya menjalankan menteri ya ke sini, menjalankan gajah
ke sini ya, dengan tujuan menyerang menteri ini. Dan saya agak kepikiran, awalnya saya kepikirannya ini mengusir kuda yang dimana dia tidak bisa gerak kemana-mana lagi karena nanti akan kena menterinya. Terus harusnya langkah terbaik kalau udah di seperti ini ke sini ya, harusnya ya. Oke, dia menjalankan ke sana, terus saya menjalankan gajah ke F4 yang saya di sini sudah sadar kalau tadi sudah salah dan dia ska guys. Dia ska, saya raja ke F1 dan dia menjalankan menteri ke E6. Setelah itu saya makan pion yang ada di C7 yang dimana ini ska ster ya. Saya sebenarnya awal bingung ini, saya lihat dulu ada jebakan atau tidak. Jadi kalau kalian lihat ada ska ster, jangan buru-buru, kalian melihat dulu kondisinya. Saya lihat kondisi saya masih aman-aman aja dan saya makan. Terus dia raja ke F7 dan saya makan menteri ini karena ini gratis ya. Terus dia makan juga, jadi saya makan pion yang ada di kuda yang ada di E4. Terus dia menjalankan G6 guys. Setelah itu saya makan lagi pion ini, dimakan lagi. Terus saya menjalankan gajah ke D6 ya, dengan tujuan mengajak pertukaran gajah ya. Setelah itu dia menjalankan pion ke A5, saya makan ini dan dimakan balik. Saya menjalankan menteri ke D6 guys ya, dengan tujuannya menyerang pion ini dan juga nanti mana tahu benteng bisa keluar untuk kedepannya. Oke, terus dia menjalankan ke G7 yang menurut saya ini salah ya, karena pelindungan di pion ini sudah tidak ada lagi, palingan cuma gajah aja, sedangkan saya ada tiga yang sedang menyerang pion ini, sedangkan dia cuma satu. Jadi saya makan pion ini menggunakan gajah. Terus dia menjalankan benteng ke E8. Saya ska dia terlebih dahulu dan dia raja ke H7. Saya ska lagi ya, saya makan pion ini, saya ska lagi. Terus dia menjalankan raja ke H6. Saya ska lagi. Terus dia menjalankan raja ke H7 dan saya menjalankan ke F5 ya. Terus dia makan, saya makan kembali. Terus dia raja ke G8. Setelah itu saya menjalankan menteri ke G6, terus raja ke F8 dan saya geser raja saya ke G1 ya, dengan tujuan nanti bisa keluar guys. Ini lihat, benteng ini bisa menyerang ke arah raja ya. Setelah ini benteng ini juga bisa keluar untuk kedepannya nanti. Setelah itu dia mundur benteng ke sana, ke saya benteng ke F1 dan dia menjalankan raja ke E7 dan saya ska lagi dan dia mundur ke sana. Jadi mana nanti sudah bisa skama nantinya, skama menggunakan menteri atau skama menggunakan ini sama aja. Saya lebih memilih benteng E1 yang dimana itu adalah skama. Jadi kalau dia ke sini ya memang itu udah langkah paksa ya, tidak bisa jalan ke mana-mana lagi. Oke, jadi seharusnya kalian kalau kesini itu juga skaman ya. Nah, untuk melatih kemampuan catur kalian, sekarang kita main kuis saja lah ya, biar tidak bosan. Oke, kita masuk ke babak kuis saja biar tidak terlalu bosan. Nah, kalau kalian bermain sebagai hitam, apa langkah terbaiknya? Ayo, apa? Oke, kalian pause video ini dan mencari jawabannya ya. Oke, selamat bagi kalian yang menjawab menteri ke H2. Ini adalah langkah terbaiknya. Mungkin saya akan coba teruskan aja lah ya. Terus misalnya raja kabur ke F2 dan gajah bisa ke sini dan ska lagi. Lalu raja hanya bisa kabur ke E2 ini ya. Setelah itu menteri memakan pion dan ska. Raja ke sini. Oke, dan menteri memakan benteng dan ska. Dan menteri menutup dan ska mat guys. Oke. Jadi selamat bagi kalian yang menemukan jawaban tadi ya. Selamat bagi kalian yang menemukan jawaban ini. Nah, supaya tujuan kuis itu untuk melatih melatih kemampuan catur kalian. Oke, itulah tujuan kuis.
Nah, kita lanjut jika menteri makan ini dan menteri menutup dan bakal skakmat, guys. Sekarang kita masuk ke kuis kedua. Jadi silakan pause video ini dan mencari langkah terbaik putih, guys. Oke, saya tunggu 5 detik ya. Sudah ketemu? Oke, selamat bagi kalian yang menemukan langkah benteng ke-8 dan ska. Raja hanya bisa ke H7 dan menteri ke H8 dan skakmat, guys. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan tips gimana cara kalian bisa menang dalam permainan catur. Memang ini tidak bisa 100%, tetapi kalau kalian melakukan cara ini setidaknya sudah bisa menang dalam permainan catur, guys. Oke, jadi yang pertama itu adalah pilihlah pembukaan yang tidak dikenal oleh lawan Anda. Misalnya contoh kalian suka bermain pembukaan Ri Lopez nih contoh ya. Terus lawan kalian udah tahu nih kalian bakalan main pembukaan Ri Lopez. Nah, dia sudah siap serangan, guys. Jadi kalau bisa kalian mencari pembukaan yang belum lawan kalian tahu gitu. Kalau lawan kalian sudah tahu, dia sudah bisa menyerang, guys. Jadi dia udah cari serangannya sebelumnya, jadi kalian bisa guys, kalah nantinya, guys. Oh ya guys, saya mungkin akan membahas secara singkat mengenai Ri Lopez opening, Morphe defense, Columbus variation, guys. Karena ini ada satu pion yang dilarang banget kalian makan, guys. Jadi kalau kalian ketemu posisi ini, kalian dilarang banget memakan pion ini ya. Bentar ya. Oke, permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion ke E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Nah, dibalas gajah ke B5. Nah, ini merupakan pembukaan Ri Lopez dan dimaju pion ya ke A6. Lalu kalian mundur seperti ini. Nah, kemudian kuda ke F6. Nah, kemudian kalian melakukan rokade pendek. Nah, kalian perhatikan. Nah, itu ada satu pion gratis, guys, di itu pusatnya. Itu kuda dilarang banget memakan pion tersebut, guys. Kenapa salah, guys? Karena pion akan maju ke D4 dan mengancam pion, guys. Kemudian pion memakan pion dan benteng akan ke E1 dan menyerang kuda. Lalu pion maju ke F5. Nah, kalian perhatikan dulu, itu sayap raja hitam itu sudah terbuka, guys. Jadi mungkin kita akan mengembangkan perwira dengan gajah dan kita mengembangkan semua biji, guys. Jadi itu kita akan sangat berbahaya. Jadi jangan pernah memakan pion itu ya, guys, kalau kalian ketemu posisi ini. Nah, itu pembukaannya dinamakan Ri Lopez opening, Morphe defense, Columbus variation, guys. Nah, itu yang paling sering terjadi ya. Jadi jangan memakan pion itu. Yang kedua adalah perwira Anda sudah harus berkembang, guys. Nah, jadi di permainan catur kita penting banget untuk mengembangkan biji-biji, guys. Jadi pastikan biji-biji kalian tidak dalam keadaan tertutup dan semuanya terbuka dan aktif menyerang. Nah, jadi ketika kalian sudah aktif menyerang, kalian tinggal menyusun strategi saja, guys. Yang ketiga yaitu penguasaan petak-petak pusat yang baik. Nah, makanya yang tadi saya bilang kalau raja tidak boleh ada di tengah-tengah. Makanya raja harus ada di samping, yaitu kita harus melakukan rokade, guys. Jadi nanti kita di pusat itu biasanya ada serangan, nanti takut kalau raja ada di tengah-tengah tidak rokade. Nah, nanti itu sangat berbahaya, guys. Makanya sekali lagi harus melakukan rokade ya. Nah, yang keempat itu adalah buatlah langkah yang unggul atau seimbang. Nah, kalau posisi kalian sudah seimbang, kalian harus cari langkah-langkah supaya bisa skakmat ya, yang lebih strategis ya. Nah, supaya kalian bisa menang. Kalau udah seimbang nih, kalian berusaha untuk mencari cara supaya kalian bisa unggul ya.
Nah, yang kelima itu adalah pastikan setiap langkah yang kalian jalan itu mempunyai maksud dan tujuannya. Jadi jangan menghabiskan langkah ya, seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi kalian kayak jalan gitu kan, sebelum jalan kalian berpikir dulu apakah itu ada tujuannya guys. Kalau misalnya gak ada tujuan kalian ganti. Jadi kalau bisa berpikir sebelum jalan ya, supaya ada maksud dan tujuannya guys. Jadi jangan menghabiskan langkah-langkah yang tidak akuratnya. Yang keenam itu adalah perwira Anda harus berkoordinasi dengan baik ya guys. Nah, yang ketujuh ini yang paling penting ya guys. Jadi kalau kalian sudah melakukan langkah-langkah yang bagus, sudah melakukan serangan yang cukup kuat, yang dimana kalau mau dibilang 99% sudah kalian menang. Tetapi kalian melakukan satu blunder saja yang nanti bisa mengakibatkan fatal guys. Jadi nanti kalian udah menang sekitar 99%, kalian gara-gara satu kesalahan saja kalian bisa kalah guys. Nah, hati-hati ya. Nah, itu dia guys cara-cara menang catur ya. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Kalian silakan kalau kalian mau main catur online, mau main sama komputer, mau belajar catur yang lebih dalam lagi, kalian bisa tulis www.chess.com. Nah, kalau kalian nggak punya laptop, komputer, kalian bisa pakai handphone. Kalian di aplikasi aja di Play Store, kalian tulis chess.com aja pasti akan keluar. Setelah itu nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian pengguna baru silakan daftar aja. Di sini masukkan username, pastikan username-nya belum pernah dipakai siapapun, masukkan email, password, terus level kalian itu pemula, intermediate, atau sudah advance atau baru mau memulai catur. Nanti akan dikasih video-video tersebut. Dan karena saya sudah ada akun, saya login aja ya, aku login aja. Nah, kalau kalian mau bermain catur online ya, kalian klik aja di sini ada bermain gitu ya, kalian klik bermain. Nah, seperti ini kalian silakan pilih aja. Kalau kalian jago pengen pikir lama atau berapa gitu, kalian bisa pilih 60 menit atau 30 menit ya, tapi saya paling suka 10 menit guys ya. Dan kalau kalian mau lebih cepat atau apa, pilih yang 5 menit, 3 menit. Dan kalau kalian mau yang sangat-sangat cepat itu 1 menit. Oke, atau 30 detik ya. Saya jujur gak pernah main 30 detik, saya paling maksimal 1 menit aja, tapi yang paling saya suka adalah 10 menit. Oke, jadi kalau kalian mau main sama komputer, kalian klik aja komputer ini. Nah, di komputer ini kalian bisa pilih juga ya, mau yang pemula, mau yang menengah, mau tingkat lanjut, mau master, mau ini terserah ya. Atau kalian mau engine juga, kalian tinggal pilih aja level berapa, nanti kalian main aja sama dia. Nah, terus kalau kalian mau mau belajar gitu, kalian bisa lihat di sini di bagian belajar. Di sini kalian klik aja belajar. Nah, atau mau pelajaran contoh, kalian klik. Nah, ini akan ada video-video, kalian silakan tonton aja, tapi video ini terbatas ya. Kalau kalian tidak mau terbatas, kalian bisa klik ini uji coba gratis. Nah, ini ada ini berlian. Nah, silakan kalian beli aja kalau kalian mau tingkatkan catur ke kalian. Dulu saya sempat udah uji coba dan saya mau bilang itu bagus ya. Nah, oke. Nah, itu saja yang bisa saya ajarkan untuk hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan ini bermanfaat untuk kalian ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun depan itu menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Oke.
Jadi jika kalian masih belum paham atau pengen bertanya lagi, silakan tanyakan ada di komentar, atau kalau kalian mau balasnya lebih cepat, kalian bisa chat di Instagram ini ya. Saya pasti membalas chat kalian ya. Oke. Sekian video kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di tahun 2023. Bye bye.